Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Winda Yuliantika. Saya anggota Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 9, Kelompok 2, NDH 20, Kota Banjarbaru. Di sini saya mendapat tugas membuat learning journal pembelajaran tentang akuntabilitas. Pengampu materi ini adalah Ibu Girianti Catur. Seorang ASN profesional wajib memahami dan mematuhi nilai-nilai dasar yang menjadi acuan pelaksanaan tugasnya, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau biasa disingkat dengan ANEKA. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar ya. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi nggak tahu artinya apa dan bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Kalau responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas di sini. Yang pertama ada aspek akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Nah, hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan dua pihak antara individu, antara kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberi arahan yang memadai atau bimbingan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugasnya dan fungsinya. Kemudian yang kedua, ada akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas ini adalah perilaku dari aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, serta inovatif, serta berupaya juga memberikan kontribusinya untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Nah, dengan memberikan laporan ini, berarti kinerja kita mampu menjelaskan terhadap tindakan serta hasil yang telah kita capai. Kemudian, kita juga mampu memberikan bukti nyata dan hasil dari proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas itu kan adalah kewajiban. Nah, kewajiban yang menunjukkan tanggung jawab kita sebagai ASN akan mendapatkan konsekuensi, baik itu berupa penghargaan maupun sanksi. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat puas dengan kinerja kita. Pentingnya akuntabilitas. Mungkin di sini sering kita mendengar banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang kinerja PNS ya. Jadi, akuntabilitas ini penting agar citra kita di masyarakat itu tidak buruk. Sehingga CPNS itu perlu membangun citranya menjadi pelayan masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membangun sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Yang pertama, akuntabilitas personal. Maksudnya di sini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, serta etika. Pribadi yang akuntabel adalah seseorang yang menjadikan dirinya itu sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, ya. Kemudian yang kedua, akuntabilitas individu. Di sini, akuntabilitas individu itu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Misalnya antara PNS dengan teman-teman di sekitarnya.
Kemudian yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok itu kinerja sebuah institusi yang biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada lagi istilah saya, tetapi adalah kami karena di sini adalah kelompok ya. Dalam kerjasama kelompok ini, pembagian kewenangan serta semangat kerjasama yang tinggi dalam kelompoknya mempunyai peranan yang penting demi tercapainya tujuan bersama. Kemudian yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Kemudian yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Nah, di sini akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Sekian pembahasan saya tentang akuntabilitas. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.